peminat pesantren di Indonesia itu akan benar-benar habis pada 15 sampai 20 tahun ke depan. Tidak akan ada lagi pesantren di Indonesia yang memiliki santri. Saya sudah mencoba untuk mengkritik pesantren, mencoba untuk memberikan kepada mereka perspektif untuk membangun mereka, mengubah mereka, tetapi sulit sekali. Walaupun sejak 5 tahun itu saya terus-terusan menyuarakan, alih-alih saya mendapatkan tanggapan positif, justru apa yang saya sampaikan, kritik saya itu dianggap sebagai hujatan, makian, permusuhan. Sedemikian sehingga orang-orang dari kalangan pesantren dan santri itu ketika mendengar video saya terkait dengan kritik saya atas mereka, itu mereka marah-marahnya luar biasa. Nah, sekarang terserah baraya semua mau marah-marah atau tidak, mau membenci atau tidak, tetapi ini data statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Pesantren turun terus-terusan dari tahun ke tahun. Kalau mereka tidak mau memperbaiki diri, tidak mau mendengar kritik dan saran dari orang lain, mereka akan benar-benar punah. Jadi kalau mereka mau berbenah diri, silahkan nonton videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Saya telah mengumpulkan 10 kesalahan dan kelemahan dalam sistem pendidikan di pesantren, yang itulah yang membuat mereka itu semakin lama semakin pudar pengaruhnya, dan mohon dengarkan satu-satu. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah keengganan mereka untuk menerima kritik dan evaluasi, dan ketidakmauan mereka untuk introspeksi diri dan membangun masa depan. Ini masalahnya, jadi pesantren itu tidak mau memperbaiki diri, dan bahkan mereka sering menyerang balik dengan argumentasi yang kosong gitu, yang nol gitu. Jadi misalkan saya pernah mengkritik, langsung ya, orang pesantren gitu. Dia tuh ngerokok. Ya saya cuman bilang kalau ngerokok ya jangan di depan orang yang tidak merokok karena itu kan zolim gitu. Nah yang dia katakan apa? Dia justru malah menampilkan, oh ini dalil rokok dalam ilmu fikih itu adalah ini yang mengharamkannya secara mutlak, ini yang memakruhkannya, ini yang menghalalkannya dan sebagainya. Kita nggak butuh itu, mereka malah tampilkan kitab dan sebagainya. Kita nggak butuh itu. Sesederhana bahwa baraya ngerokok di depan orang dan itu mengganggu, baraya kena enaknya, orang itu kena asapnya, sesederhana itu. Tetapi mereka tuh nggak kepikiran itu. Mereka justru malah marah dan kemudian membandingkan dalil-dalil. Atau saya juga pernah dihujat sama seorang ulama di Sukabumi. Jadi ceritanya tuh begini Baraya, saya tuh mengkritik, saya tuh ketemu sama sebuah lembaga pendidikan Islam berlabel Islam yang di situ tuh sampahnya berserakan di mana-mana. Kemudian saya kritik dia, kan dalam fikih, dalam kitab-kitab fikih bab pertama itu kan adalah toharoh, bab bebersih. Ini kenapa kebersihan itu justru malah jauh dari lingkungan pesantren, jauh dari lingkungan pendidikan Islam. Nah, yang dibahas itu bukan, oh ya udah kita bersih-bersih, bukan seperti itu, bukan. Mereka justru malah, anda tuh nggak ngerti, toharoh itu maksudnya bukan buang sampah pada tempatnya, lalu dipaparkan dalilnya begitu banyak. Jadi abstraksi mereka itu rendah sekali. Mereka itu tidak bisa melihat inti, mereka tidak bisa melihat makna. Mereka hanya melihat sesuatu yang berbasis teknis. Dilarang rokok, cari dalilnya. Dilarang buang sampah sembarangan, cari dalilnya. Bukan itu, sesederhana kenapa sih mereka nggak cukup ya udah bersihin aja sampahnya biar nggak terlihat jelek di muka orang gitu. Sesederhana itu, tapi mereka nggak kepikiran. Demi apa? Demi menyelamatkan egonya, demi tidak mau memperbaiki diri, demi tidak mau introspeksi diri. Jadi terus-terusan aja seperti itu. Nah, gimana santri-santri di Indonesia mau maju kalau memang setiap ada yang mengkritik, setiap ada yang memberikan masukan, selalu ditanggapi dengan kamu orang mana? Kalau dari golongan saya mungkin saya pertimbangkan, tapi kalau di luar pesantren, di luar dari golongan kami dan sebagainya, ngaji dulu sana, belajar dulu sana. Itu yang mereka katakan kan. Nah, ini adalah kelemahan yang pertama dan menjadi sangat-sangat fatal. Tapi dipikir-pikir kenapa juga kalau misalkan mereka berdebat bukan pada ranah makna, tapi pada ranah teknis seperti yang tadi itu, ngerokok malah bawa dalil gitu. Kenapa mereka itu bawa masalah-masalah yang teknis gitu? Ya karena, saya mohon maaf, nah ini kelemahan pesantren yang kedua yang sama fatalnya, yaitu apa? Mereka justru tidak mengajarkan pola pikir dan kecerdasan nalar, mereka justru memusuhi itu. Jadi coba ya, ini benar atau tidak? Kalau misalkan Baraya melihat cara berpikir itu atau proses berpikir itu kan ada 6 level. Level yang pertama itu adalah
menghafal. Level yang kedua adalah memahami. Level yang ketiga itu adalah mengaplikasikannya atau menerapkannya. Level yang keempat itu adalah menganalisis. Kemudian yang level kelima itu menyimpulkan, mengumpulkan, mensintesiskan. Dan yang level keenam itu adalah menciptakan atau mengkreasi. Begitu. Nah, dari level pertama yang paling bawah sampai yang paling tinggi itu diajarkan di semua lembaga-lembaga pendidikan kecuali beberapa atau banyak pesantren salaf di Indonesia. Jadi yang diajarkan itu hanya level berpikir satu, yaitu menghafal kata per kata. Jadi ulama ngomong seperti itu, kiai ngomong seperti itu, hafalkan kata per kata. Kalau ada bagian yang lebih tinggi daripada itu, misalkan menerapkan dalam kehidupan keseharian, atau menganalisis atau menafsirkannya, itu kamu nggak boleh, kamu belum layak untuk menafsirkan ini. Nanti harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya. Nanti kamu jangan dulu kritis soal ini, kamu kan nggak akan ngerti soal ini. Jadi yang diajarkan itu adalah level terendah dalam berpikir, yaitu apa? Menghafal. Jadi diajarkannya menghafal lagi, menghafal lagi, menghafal lagi. Pas bagian mau pemahaman di mana orang mulai bertanya mengapa, itu biasanya kamu harus levelnya segini dulu baru boleh bertanya yang seperti ini. Begitu kan? Nah, ya saya bilang nggak semua pesantren salaf seperti itu, tetapi itu menjadi bagian dan jadi ciri khas gitu. Dimana kalau misalkan ada pesantren, santri-santri duduk ngedengerin guru yang ngomong, bertanya aja harus izin, mohon maaf, saya mau bertanya. Itu pun jarang diberi kesempatan untuk seperti itu kan, biasanya sepihak aja. Nah, tapi kalaupun mau bertanya juga harus seperti itu gitu. Nah, karena level berpikirnya yang diajarkan itu adalah yang level terendah, menghafal, memahami, menafsirkan dan sebagainya itu jauh, sehingga mereka itu kalau beda pendapat dengan orang lain, mereka tuh langsung sewot gitu. Kan perbedaan pendapat di antara kita tuh biasa aja gitu, dan tidak harus menghasilkan permusuhan. Tetapi bagi mereka, karena mereka itu resisten, karena mereka itu sebelumnya tidak pernah beda pendapat, sama semuanya. Karena apa? Karena hafalan. Kalau hafalan teks per teks, kata per kata, ya semuanya sama. Kalau misalkan ada yang beda, hati-hati sesat. Hati-hati, kan mereka mudah menghakimi. Hati-hati sesat, jangan ikut pengajian itu, nanti kamu begini dan begitu dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya santri-santri kalau misalkan mau melihat realitas harus nyari dalil dulu. Soal misalkan bagaimana menangani sampah, bagaimana global warming misalkan, bagaimana identitas feminisme dan lain sebagainya, mereka cari kitab yang lalu yang pernah mereka hafalkan gitu. Begitu kan? Bahkan ketika ada saya tuh ngomong misalkan ya, eh, kan saya tuh menyebarkan dalam tanda kutip kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo misalkan. Nah, yang mereka katakan itu, oh itu kan aib. Oh, tapi kan aib itu boleh disebarkan atas 6 hal. Ini saya kitabnya itu adalah dari sini gitu. Level berpikirnya tuh menghafal gitu. Jadi mereka nggak bisa menafsirkan sendiri untuk menciptakan gagasan pemikiran sendiri dan sebagainya. Sekalinya ada di level itu, mereka akan dianggap sesat. Bayangkan kalau sebuah lembaga pendidikan mengharamkan kita untuk berpikir di level tengah dan level atas, dan justru malah mengajak orang hanya berpikir di level bawah. Seberapa parahnya? Itu yang kedua. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena masalah yang ketiga dari pesantren salaf itu diantaranya adalah bahwa mereka itu fanatik pada masa lalu. Jadi kenapa harus menghafal dari masa lalu, ulama-ulama masa lalu? Ya karena hanya itu yang mungkin bisa mereka akses gitu. Jadi misalkan perdebatan tentang riba. Ilmu ekonomi itu berkembang besar dan luas sekali Baraya. Dalam 2 abad terakhir itu perkembangannya tuh luar biasa. Tetapi kalau nanya ke anak pesantren, ilmu ekonomi yang sekarang misalkan tentang riba dan lain-lain diambil ke otoritas-otoritas ulama tahun 1000, tahun 800, tahun 1100, tahun 1400 begitu. Jadi bayangkan perkembangan yang sekarang tapi harus ditarik ke masa lalu. Karena apa? Karena mereka tuh mensakralkan apa yang terjadi di masa lalu. Sudah tradisi jadi seperti itu, ya udah begitu aja gitu. Makanya mereka itu selain berdebat pasti sumber dan referensinya itu berasal dari masa lalu dan tidak berani untuk bikin sendiri di zaman sekarang. Dan kemudian kamu jangan bikin dulu yang zaman sekarang ya, karena kan kamu itu levelnya belum sampai ke situ, kamu belum jadi mujtahid, kamu belum mengerti soal istihad dan sebagainya, syaratnya kan harus kamu penuhi. Nah, kalau ulama zaman dulu itu syaratnya sudah terpenuhi gitu. Kan mereka itu nggak berpikir soal akumulasi pengetahuan, bahwa pengetahuan orang-orang di zaman dulu tuh justru terakumulasi di zaman sekarang, sehingga akses informasi dan pengetahuan orang zaman sekarang itu jauh lebih memadai daripada orang-orang zaman dulu.
Kan seharusnya begitu, tetapi mereka nggak mau, tetap harus mensakralkan apa yang terjadi di masa lalu gitu. Jadi ketika mereka misalkan ngaji dengan cara yang sama, ya udah gitu aja terus. Posisi duduknya dengan cara seperti itu, oh jadi ikutan dulu. Coba Baraya bandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain misalkan. Mereka itu setiap tahun tuh kadang-kadang harus evaluasi. Setiap tahun tuh mereka tuh kadang-kadang rekonstruksi. Setiap tahun mereka itu mencoba untuk gagasan-gagasan baru, metode-metode baru. Dicoba terus, karena apa? Karena dunia tuh berkembang dan harus ada evaluasi setiap hari. Harus ada evaluasi setiap tahun. Ini mereka enggak, kembali aja ke masa lalu. Mau khutbah Jumat, ceramahnya isinya itu aja lagi gitu. Yang ditulis berapa puluh tahun, berapa ratus tahun yang lalu gitu. Gak banyak yang relevan dengan hari ini, gak banyak yang sesuai dengan aktualisasi hari ini, ya baca aja yang dari masa lalu gitu. Atau mengulang kembali apa yang sudah diajarkan di masa lalu gitu. Makanya khutbah Jumat juga itu-itu saja. Kalau ceramah ya isinya juga itu-itu saja gitu, gak ada perbaikan gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini menyangkut masalah yang keempat. Karena mereka itu tidak terbiasa dengan ilmu pengetahuan, terbiasanya dengan doktrin. Jadi kalau diajarkan dari masa lalu begitu, ya tidak kritis, tidak berpikir apa-apa, ya udah ikutin aja. Makanya mereka nggak punya data statistik, mereka itu nggak punya kalkulasi, nggak punya data yang bisa diuji. Dan karena nggak punya data yang bisa diuji, ya gimana mereka bisa introspeksi? Misalkan contohnya beginilah ya, kalau misalkan kita ada di sebuah kampus, di lembaga pendidikan universitas misalkan, ya si universitas itu punya data lulusan mereka yang jadi pengusaha berapa persen, yang jadi pejabat berapa persen. Agar apa? Agar mereka tuh bisa mengevaluasi diri. Dari jumlah mahasiswa yang lulus tahun segini, itu mereka dalam 2 tahun ke depan itu mereka jadi apa. Nah, oh ternyata kebanyakan jadi wirausaha, bukan bekerja di sesuai bidangnya. Oh berarti kita harus introspeksi. Nah harusnya kan ada data seperti itu. Sekarang ada nggak data dari pesantren-pesantren? Kan mereka itu sering sekali mengklaim bahwa, tahu nggak pesantren ini tuh melahirkan ulama-ulama besar. Mereka sering mengklaim seperti itu. Ada nggak datanya? Misalkan berapa persen di antara mereka yang jadi ulama, berapa persen di antara mereka yang jadi pemabuk, berapa persen di antara mereka yang jadi penipu, berapa persen di antara mereka yang jadi koruptor, berapa persen di antara mereka itu yang jadi orang baik, berapa persen di antara mereka yang jadi pengusaha dan sebagainya, berapa? Mereka nggak punya data itu. Bahkan data yang saya sebutkan tadi, jumlah santri di Indonesia, itu luar biasanya apa? Kementerian Agama tidak memiliki data yang valid. Dan kalau misalkan Baraya cek, Baraya akan menemukan angka yang begitu bervariasinya, begitu banyaknya, saking tidak punya data yang valid level Kementerian Agama gitu. Jadi gak ada, kalau misalkan gak ada yang data yang valid, akhirnya apa? Mereka nggak terbiasa dengan bukti empiris, mereka tidak terbiasa dengan kalkulasi manual, hitung-hitungan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada ngebangun, berdoa saja, insya Allah ini kan niatnya baik. Kalau niatnya baik pasti didukung sama kalian, tulus ikhlas aja di sini, yang penting apa ya, nanti ujung-ujungnya ngemis-ngemis gitu. Karena mereka tuh nggak pegang data, nggak punya pegang sesuatu yang empiris. Susah sekali untuk mendapatkan data-data itu. Jadi mereka nggak tahu ke depan harus seperti apa, karena mereka tidak mencoba untuk mengambil data-data historis untuk jadi bahan pertimbangan dan pembelajaran hari ini. Dan kenapa mereka tidak memiliki data empiris, data yang bisa diuji, data yang bisa dikalkulasi? Ya karena kebanyakan dari ulama-ulama, kiai-kiai, dan pesantren-pesantren yang salaf itu mereka tuh mengabaikan ilmu pengetahuan. Mereka tuh sekuler. Gitu. Mereka tuh menganggap bahwa kimia itu ilmu duniawi. Mereka menganggap matematika itu adalah ilmu duniawi. Gitu. Kan mereka tuh nggak ngerti bahwa matematika itu yang menciptakan dan merumuskannya itu adalah ulama-ulama. Mereka nggak tahu bahwa kimia itu yang mencetak itu adalah ulama gitu. Tapi mereka mengira bahwa itu tuh adalah ilmu dunia, ekonomi itu ilmu dunia, apa-apa ilmu dunia. Jadi sekuler gitu. Sekuler tidak memisahkan antara ilmu agama dan dengan ilmu akhirat gitu. Karena itu, maka kalau misalkan belajar ilmu fikih, belajar ilmu bahasa Arab, belajar ilmu tafsir dan sebagainya dianggap sebagai ilmu agama. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu tidak. Dan karena itu maka mereka tidak bisa apa-apa. Jadi hanya di lisan saja. Jadi ketika tadi saya sebutkan bahwa level 1 itu adalah menghafal, level kedua memahami, level ketiga itu adalah menerapkan, mereka itu nggak bisa menerapkan karena penerapannya itu kan ada dalam ilmu-ilmu yang mereka anggap sebagai ilmu duniawi. Jadi misalkan begini, bikin masjid itu sebuah keharusan. Gimana cara bikin masjidnya? Itu kan pakai matematika, pakai ekonomi, pakai teknik sipil, tapi kan mereka nggak ngerti, akhirnya bangun aja sendiri runtuh gitu. Nah, jadi mereka itu sekuler, memisahkan kehidupan duniawi dengan kehidupan agama, memisahkan antara pendidikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu akhirat gitu. Ya, dipisahin aja yang seperti itu. Dan kemudian mereka
mengajak orang-orang, mengajak santri-santri untuk meremehkan ilmu-ilmu yang mereka tuding sebagai ilmu duniawi. Ngapain belajar matematika? Emang nanti di alam barzah bakal ditanya yang seperti itu. Ngapain belajar biologi? Allah mah tidak akan pernah memasukkan ke surga atau ke neraka berdasarkan pengetahuan tentang biologi. Nah, dan lain sebagainya. Mereka itu ajarin yang seperti itu. Hanya gara-gara mereka nggak ngerti dan nggak bisa ilmu-ilmu itu, mereka kemudian mengingkarinya gitu. Nah, itu adalah kesalahan yang kelima, yaitu sekuler dalam pendidikan. Kemudian yang keenam itu, karena mereka, ini kesalahan berikutnya ya, kesalahan keenam, karena mereka itu tidak ngerti ilmiah, mereka itu tidak memahami dan tidak terbiasa dengan kalkulasi, tidak terbiasa dengan perdebatan, dan menganggap ilmu itu harus dipisah seperti itu, maka mereka itu nggak ngerti how dan nggak ngerti why. Jadi misal begini, mereka tahu bahwa berzinah itu haram. Bagaimana cara menghindarkan manusia dari zina? Mereka nggak tahu caranya, nggak ngerti how-nya. Makanya di pesantren-pesantren itu banyak pencabulan, lebih banyak daripada sekolah biasa. Mereka tahu bahwa penyimpangan seksual itu haram. Bagaimana cara memberantas penyimpangan seksual itu? Oh, mereka nggak ngerti karena nggak tahu biologi, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti psikologi gitu ya. Akhirnya apa? Ya di dalam pondok pesantrennya itu banyak kasus-kasus penyimpangan seksual. Jadi laki-laki main sama laki-laki, perempuan main sama perempuan, kiai sama santrinya dan sebagainya, itu kasus seperti itu tuh banyak. Iya kan? Jauh lebih banyak daripada di lembaga-lembaga pendidikan yang biasa. Nah, karena apa? Karena mereka tahu bahwa itu tuh haram, tapi bagaimana caranya how? Bagaimana caranya mereka gak pernah bisa melakukan itu. Nah, atau misalkan, coba mereka tuh bisa ceramah tentang kejahatan Israel, mereka bisa ceramah tentang genosida Palestina. Bagaimana cara ngalahin Israel? Mereka nggak pernah ngajarin itu karena nggak, bagaimana caranya tuh mereka nggak tahu gitu. Makanya di lingkaran, coba Baraya cek ya, ada sebuah pesantren di satu tempat. Kriminalitas di sana turun nggak sejak ada pesantren itu? Perzinahan di sana turun nggak sejak ada pesantren itu? Ya enggak. Biasa aja, karena nggak ngerti how-nya bagaimana gitu. Apalagi why gitu. How aja mereka tuh nggak ngerti gitu. Makanya berumah tangga itu baik. Bagaimana cara mempertahankan rumah tangga itu? Kalau ditanya, kiai-kiai itu bisa menjelaskan panjang berdasarkan dalil ini, kitab anu apa. Tapi banyak di antara mereka yang rumah tangganya tidak bahagia, bahkan bercerai gitu. Dan biasa ulama-ulama ustadz-ustadz itu yang bercerai itu ya biasa. Karena apa? Ya mereka tidak bisa mempertahankannya. Kenapa tidak bisa mempertahankannya? Karena nggak tahu how-nya itu bagaimana. Tapi kalau ceramah tuh bisa. Ceramah tuh bisa. Karena apa? Ya di lisan saja, yang level tadi menghafal itu. Nah, kalau misalkan sudah menerapkan level 3 dalam berpikir, menerapkan, mereka tuh udah nggak bisa karena nggak tahu how-nya tuh bagaimana. Coba kita bisa diskusikan hal itu ya, tapi itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kenapa mereka itu nggak bisa menjawab how dan nggak bisa jawab why? Ya karena mereka itu menjadikan guru itu sebagai pusat dari ilmu pengetahuan, pusat dari kesadaran gitu. Nah, ini kelirunya gitu. Jadi salah satu masalah kenapa di pesantren itu banyak kejadian-kejadian pencabulan. Kenapa seperti itu? Ada beberapa pengamat yang sampai mengatakan banyak pencabulan yang terjadi di pesantren-pesantren itu karena mereka itu ngikut taklid buta pada guru, demi tabaruk lah, demi cari berkah dan sebagainya. Guru ngomong kayak gini gitu diikutin gitu. Jadi sumber pengetahuan mereka, sumber kebenaran itu pada individu gitu. Kan kan seharusnya begini Baraya, kebenaran itu berdiri sendiri dan sumbernya itu bisa didapatkan dari manapun. Nah, tetapi kalau orang-orang itu yang biasa di pesantren-pesantren dan terdoktrin itu kebenaran itu tergantung pada siapa yang mengatakannya. Jadi kalau yang mengatakannya salah, ya kebenarannya jadi ikut salah gitu. Kayak gitu, jadi ngikutin ulamanya aja gitu. Makanya ketika ulamanya bikin cerita kayak kemarin ada zikir zakar gitu ya, pelecehan seksual sesama jenis, kemudian ada banyak lah, ada Mas Beci yang zaman dulu itu gitu. Ada banyak sekali kasus-kasus di pesantren itu yang benar-benar memalukan dan memilukan, tetapi ya karena kiainya seperti itu ya udah ngikut. Jadi bahkan ketika gurunya misalkan melakukan pelecehan kepada Tuhan, ada bangunan runtuh gara-gara kesalahan mereka sendiri. Kemudian yang disalahin Tuhan, ini takdir Tuhan. Dia melakukan pelecehan pada Tuhan, tetapi dia akan dibela habis-habisan sama para santrinya. Gak apa-apa Tuhannya dilecehkan, gak apa-apa. Gak apa-apa Tuhannya disalahkan, gak apa-apa. Yang penting gurunya jangan disalahkan. Semuanya guru, jadi memujanya kepada guru. Makanya di antara santri-santri itu banyak yang rela jalan bebek di depan kiainya, mencium kaki kiainya. Banyak, demi apa? Demi berkah. Padahal Nabi aja nggak pernah kayak gitu, bahkan Tuhan pun tidak pernah kayak gitu. Ya tapi ya
Ya anggap, ya ini makanya mereka itu sangat fanatik kepada gurunya. Dan itu diajarkan memang secara sistematis itu diajarkan seperti itu. Nah ini yang menjadi pusat dari kesalahan. Itu poin nomor 7. Dan karena mereka itu berpusat pada gurunya, benar salah itu tergantung pada gurunya, maka mereka itu gak akan mempan kalau mendapatkan dalil. Bahkan dalil Quran dan Sunnah pun akan mereka abaikan. Kalau berbeda dengan perkataan gurunya. Coba Baraya baca Quran kemudian tunjukkan dalilnya bahwa misalkan jalan bebek itu diharamkan dalam Quran, dalam hadis misalkan begitu. Mereka tuh, oh kamu gak ngerti apa-apa karena tafsirnya itu harus gini. Nah mereka tuh Quran Sunnah itu disingkirkan, tafsirnya, tafsir dari siapa? Dari gurunya yang dipakai. Jadi walaupun ada dalilnya diabaikan, yang dipakai itu adalah kamu kan nggak ngerti tafsirnya, kamu kan nggak ngerti bahasa Arab itu kan ini maksudnya adalah begini. Jadi tafsirnya, bahkan Baraya coba ya di pesantren-pesantren itu, pesantren-pesantren salaf itu jarang yang ngajarin Quran dan Sunnah sih. Tapi kalaupun misalkan ada ya, kalaupun ada. Nah, baca Quran itu nggak boleh sendirian, harus dibimbing. Sedangkan kalau baca penafsiran dari gurunya, dengar dari penafsiran gurunya, itu nggak apa-apa, sendirian juga. Jadi kalau baca Quran dan hadis, mereka kira itu kalau nggak dibimbing bisa menjadikan orang sesat. Tapi kalau belajar logika dan tafsiran dari gurunya, itu enggak. Boleh. Jadi ya itu karena otoritasnya dari situ. Makanya jangankan buku-buku ilmu pengetahuan, jurnal-jurnal ilmiah, penelitian terbaru, jangankan yang seperti itu semuanya akan dilanggar. Quran hadis aja akan diabaikan kalau tidak sesuai dengan tafsir dari gurunya atau logika berpikir dari gurunya. Begitu kan? Makanya sering sekali akhirnya bernalar rendah kalau memang hasilnya menjadi seperti ini. Itu poin ke-8. Poin ke-9-nya, gurunya kenapa bisa menafsirkan dan diikuti dan sebagainya? Ya karena ternyata si gurunya itu karena udah biasa disanjung, udah biasa menjadi pusat kebenaran, mereka itu sudah terbiasa untuk bikin-bikin ajaran baru. Tanpa pengetahuan, tanpa dasar, tapi mereka bikin ajaran baru. Kayak saya punya kerabat, dia pesantren. Nah, di dalam pesantrennya itu ada pengajaran kurang lebih seperti ini. Kalau kamu mau hafal Quran dengan cepat, maka puasa dari jam 1 malam sampai jam 12 malam berikutnya, hampir 24 jam. Buka dan sahurnya itu di waktu yang hampir bersamaan. Saya bisa tunjukkan pesantrennya yang mana yang seperti itu Baraya, tapi itu ada. Nah, ajaran itu dari mana? Quran nggak ada, hadis nggak ada, jurnal penelitian mengharamkan itu. Ahli biologi, ahli syaraf, ahli neurologi, ahli pangan, ahli gizi, semuanya pasti menyangkal itu, pasti membantah itu. Tapi sumber mereka itu dari mana? Ya ini kebiasaan dari kiai kami juga melakukan itu, maka kami juga melakukan itu gitu. Ya sesederhana itu gitu. Jadi otoritas benar dan salahnya itu ngikutin kiai, mau dia benar, mau dia sesuai dengan Quran dan hadis, mau sesuai dengan penelitian ilmiah dan sebagainya, yang ngikutinnya ke situ gitu. Itu parahnya itu yang seperti itu. Jadi ya gimana mau berkembang, gimana mau maju kalau misalkan santri-santrinya semuanya memusatkan kebenaran dan kejahatan itu kepada gurunya, sedangkan si gurunya itu bebas untuk bikin. Makanya coba Baraya ya, datang ke sana. Ini juga pesulap merah sering bongkar ya kayak gini ya. Tapi pesulap merah mah nyerangnya ke dukun gitu ya. Nah coba misalkan Baraya datang, saya pengen ilmu kebal. Oh kalau mau ilmu kebal wiridnya gini. Kalau mau dapet jodoh cepet wiridnya gini. Itu ngarang sendiri. Ada yang bacaan ini 1000 kali di pagi hari, ini 1000 kali di ini kali, dan sebagainya. Ada ajaran hizibnya begini, nanti sholawatannya begini, nanti ininya begini. Bagaimana caranya untuk kaya, bagaimana caranya lepas dari hutang dan sebagainya. Ini wiridnya seperti ini. Lepas utang tuh bukan berpikir bagaimana caranya berusaha agar bisa melunasi, bukan, tapi dikasih wirid ini, dikasih wirid itu. Siapa yang bisa ngarang-ngarang ajaran seperti itu? Di Quran, di hadis tuh nggak ada. Ya gurunya yang bikin sendiri seperti itu tuh gurunya aja. Dan diikutin sama orang-orang, diikutin sama santri-santrinya gitu. Jadi semakin jauh dari kebenaran dan semakin jauh dengan realitas hari ini gitu. Jadi pada nggak nyambung gitu. Nah itu poin ke-9 yang menjadi kesalahan. Kemudian yang ke-10 itu karena kebenaran itu tergantung pada individu, bukan pada kebenaran universal, tapi pada kebenaran individu. Jadi orang ini benar, kita ikutin, kalau orang ini pasti salah gitu ya, bukan isinya tapi orangnya. Karena terbiasa untuk seperti itu, maka mereka itu biasa menggeruduk pengajian lain.
Sekarang banyak kan pengajian-pengajian saling geruduk satu sama lain gitu kan. PWI sama Habib-Habib geruduk-gerudukan, NU ke Wahabi digeruduk-gerudukin dan lain sebagainya. Kenapa sih digeruduk seperti itu? Karena mereka itu nggak melihat benar dan salah itu berdasarkan aslinya seperti itu, tapi berdasarkan siapa yang mengatakannya. Jadi gurunya akhirnya geng-gengan, ya udah akhirnya ikut-ikutan geng-gengan semuanya gitu. Jadi guru ini pengikut guru ini, pengikut guru itu, pengikut guru itu dan sebagainya, ya akhirnya ngikutin. Nanti dalam pemilu gurunya dipegang sama partai politikus, ya akhirnya ngikut ke situ. Nanti semuanya terpusat pada gurunya. Akhirnya agama itu, ya ada agama saya mah sesuai dengan ini, agama saya mah sesuai dengan itu, bukan sesuai dengan teks. Akhirnya ya kacau. Semuanya jadi primordial, jadi terpolarisasi, terkotak-kotakan, akhirnya membenci satu sama lain. Umat muslim itu kan terpecah belah kan, jadi begitu banyak golongan. Ya karena itu, karena bukan mengikuti benar dan salahnya, bukan ngikutin dalil, tapi ngikutin penafsiran dari manusia. Dan kemudian penafsiran dari manusia itu disakralkan sebagai bagian dari agama. Video ini juga mungkin akan dipotong-potong. Ya, kemudian dijadikan ujaran kebencian dan sebagainya. Tapi sekali lagi ya, ingat ya, pesantren sekarang tuh turun terus-terusan. Saya sudah memperingatkan sejak 5 tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan tidak mau peduli, tidak mau memperbaiki diri, ya terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.